CTM dimanapun berada beribadah hari ini, kita dipersekutukan dalam pelayanan firman dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Sebelum membaca bagian ini, saudara sekalian, mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, karena besar setiamu yang telah memelihara hidup kami dari waktu ke waktu, sehingga pada waktu ini kami boleh duduk bersama lagi di hadapan hadirat-Mu. Itu semua karena Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memeluk kami dalam kehangatan kasih, dan senantiasa mengingatkan kami akan Dikau, pencipta, penebus, dan kekasih jiwa kami. Hari ini kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah persekutuan umat-Mu di tempat ini, dan juga menyertai saudara-saudara kekasih yang sedang berdiam di rumah mereka masing-masing, berbakti bersama dengan kami di sini. Kami tahu bahwa Dikau sudah hadir untuk mempersiapkan diri-Mu. Kami kenali melalui sabda-Mu yang Engkau akan sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu yang berdosa ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mendahului hamba-Mu untuk berbicara, sehingga setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang sudah terbuka terhadap kebenaran firman-Mu pada pagi ini, sesungguhnya Dikau sendirilah yang sedang menjamah kami. Maka sekarang ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup itu, kami memohon doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 saya akan bacakan bagi seluruh jemaat. Demikian sabda Tuhan. Rasul-rasul dan saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang
lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus yang ada di rumah, semoga suara saya cukup terdengar di sana, dan jikalau ada gangguan silakan menghubungi tim IT kita di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saya memulai renungan pagi ini dengan bertanya, apakah yang sering membuat masalah perselisihan dalam kehidupan bersama? Baik dalam komunitas kekristenan, gereja, persekutuan, maupun dalam keluarga atau kelompok di mana ada 1, 2 atau lebih orang berkumpul. Punya jawaban Bapak Ibu? Ketidaksepahaman. Yes. Ada lagi? Menurut Bapak apa yang terlintas ketika, atau Ibu, saudara semua, ketika saya bertanya pertanyaan ini, apa yang sering menjadi penyebab perselisihan dalam satu kelompok? Egois, maunya menang sendiri. Ada lagi? Saudara-saudaraku, ternyata hal itu tidak hanya terjadi pada generasi kita sekarang, tapi Alkitab yang kita baca hari ini juga betul telah terjadi kesalahpahaman, telah terjadi prasangka, telah terjadi praduga. Saudara sekalian, saya membawa benda. Oke, saya minta kamera bisa di-shoot supaya saudara-saudara yang di rumah bisa melihat. Oke. Cukup terlihat Bapak Ibu yang di rumah. Ini kecil soalnya. Sudah lihat ya? Dan sekarang saya bertanya kepada kita sekalian. Warna apa ini? Silakan memberikan jawaban. Ini warna apa? Merah. Kalau ada orang mengatakan itu bukan merah, itu hitam. Apa yang akan terjadi? Semua marah? Enggak. Mana itu hitam? Bukan. Betul? Semua akan kekeh mempertahankan. Karena memang itu yang Bapak Ibu lihat. Betul? Tapi kalau ada orang dari sini, dari arah sini melihat benda ini, dan juga dari sini, dia kata itu bukan merah, itu hijau. Betul? Nah, ini yang enggak, itu merah. Ini dari sini, yang datang dari sini, yang datang dari sini akan bertanya itu hijau. Nah, kalau ada orang dari atas melihat bukan, itu ungu. Saudara, betul satu benda. Tapi kita datang dengan perspektif kita masing-masing. Kita datang melihat dan menilainya dengan latar belakang pemikiran kita. Dan hampir pasti kita tidak akan pernah menilai benda itu dengan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam pengalaman kita. Maka jangan heran, loh kok itu kayak itu? Kata kayak itu berarti apa yang sudah ada di dalam memori saudara, itulah yang dipergunakan untuk menilai segala sesuatu itu. Bayangkan saudara sekalian, dan itu benar semua, mana ada yang salah? Yang dari depan lihat memang ini merah. Siapa yang bilang salah? Yang dari samping, dari atas melihat itu bukan. Siapa yang salah? Nah, kalau hanya karena persoalan ini kita berselisih, kita gontok-gontokan,
Mana yang benar, mana yang salah? Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Cuma persoalan perspektif. Dari mana kita datang dan apa yang sudah mempengaruhi hidup kita sejak dari dulu sampai sekarang. Itulah yang menjadi kacamata kita untuk menilai segala sesuatu. Nah, apa yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 11 tadi menjadi satu contoh. Bagaimana kesalahan mengerti itu, praduga itu bisa menyebabkan konflik yang besar kalau tidak diselesaikan dengan baik. Teks yang kita baca pagi ini memberikan kita pemahaman baru. Bagaimana ketika kita ada di posisi yang sama. Masalahnya, orang baru melihat sedikit, sudah menganggap dirinya sudah tahu semuanya. Contoh ya, kita baru lihat, baru memandang dari depan. Tapi kita sudah menganggap bahwa kita sudah paham seutuhnya cerita ini. Padahal kita baru lihat dari satu perspektif. Tapi kita sudah katakan, enggak, saya yang hadir dalam peristiwa itu kok, saya yang tahu, bagaimana mungkin. Padahal dia cuma lihat dari belakang atau dari depan. Tapi bisa terjadi kita bertahan itu. Saudara, ini Kisah Rasul pasal 11. Ini menjadi bacaan yang penting. Sebab dari sinilah pintu pemberitaan Injil terbuka kepada semua bangsa-bangsa di dunia. Para rasul dan kelompok orang percaya, orang Kristen mula-mula yang telah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, mereka orang Kristen Yahudi yang memang sudah dari sononya dibentuk dalam kerangka berpikir bahwa mereka adalah umat Allah yang mereka sajalah bangsa yang dipercayai untuk diselamatkan. Mereka adalah bangsa pemilik keselamatan itu. Dan bangsa lain tidak. Tapi tersiar kabar kepada mereka bahwa ternyata Petrus itu sudah masuk di rumahnya Cornelius. Siapa Cornelius? Dia adalah orang Kristen pertama yang berasal dari bangsa di luar Yahudi. Karena Cornelius ini adalah orang Yunani. Nah, rupanya saudara-saudara yang di Yerusalem yang tidak ikut perjalanan Petrus sudah mendengar, aduh, Petrus sudah masuk di rumahnya orang Yunani, Cornelius. Bukan hanya masuk, ia makan bersama dengan mereka. Sebelum Petrus datang, itu perkara sudah diomongin. Nah, akhirnya saudara sekalian, begitu Petrus masuk, ia sudah disidang. Bagaimana mungkin engkau Petrus mengkhianati keyakinan kita? Kita kan orang Yahudi. Engkau tahu peraturan bahwa orang Yahudi tidak boleh sembarang masuk rumah non-Yahudi. Engkau melanggar aturan nenek moyang kita. Saudara-saudaraku, jangan heran ketika Petrus sampai di Yerusalem, mereka semua menyidangkan kasus ini. Mereka sudah berkumpul menanti Petrus dan mulai menanyain, seolah-olah sedang menekan Petrus. Saudara, tetapi luar biasa, kesempatan inilah yang dipergunakan Petrus untuk berbicara dengan terus terang tentang peristiwa yang sudah dijelaskan sebelumnya di pasal 10. Dengan runut ia menceritakan bahwa sebenarnya aku juga tak punya keinginan. Saya orang Yahudi sejati dan saya tahu aturan itu. Tapi pada waktu aku tidur, ada benda yang turun dari langit, tergantung masing-masing di sudutnya. Aku melihat benda itu berisi semua makanan yang najis, makanan yang haram menurut aturan agama kita. Suara itu berkata kepadaku, sembelihlah dan makanlah. Saudara, apa jawab Petrus? Oh tidak. Tidak Tuhan, kata Tuhan loh dipakai di sini. Artinya Petrus sudah jelas melihat bahwa itu barang datang dari sorga. Tapi dia nggak mau. Tuhan tidak bisa.
Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Petrus mengatakan itu sampai 3 kali. Pertama, saya masih bilang tidak, aku tidak mau karena itu barang haram. Saya sentuh pun tidak, apalagi saya makan. Yang kedua, masih sama jawaban saya. Tapi ketika yang ketiga kalinya, saya tidak bisa mengelak. Barang itu tiba-tiba terangkat kembali ke sorga. Pada saat yang sama ada orang 3 datang dari Kaisarea, meminta saya untuk datang ke rumah Cornelius. Katanya kepadaku, jangan ragu, jangan bimbang, pergi bersama mereka. Jadi saya pergi, tapi bukan saya sendiri loh. Ada 6 orang ikut bersama aku. Ternyata orang itu berbicara kepadaku, Pak Cornelius, saya mencoba membahasakannya dalam bahasa sendiri, bahasa hari-hari saya, Bapak Ibu, supaya mudah dimengerti. Ternyata Pak Cornelius itu telah mendengar suara, sudah didatangi suara. Pergilah dan jemputlah seorang yang bernama Petrus, sebab ia akan menyampaikan kabar baik kepadamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku sedang melihat penampakan itu, orang itu sudah berdiri di muka pintu dan memanggil aku. Jadi aku pergi. Roh yang menuntun aku untuk pergi. Dan selanjutnya saudara sekalian, Pak Petrus dengan sabar menuntun pikiran mereka yang tadi punya praduga, yang tadi salah mengerti, yang menilai Petrus tanpa mengetahui sebabnya apa yang dilakukan, yang mencoba menghakimi Petrus padahal dia belum tahu mengapa Petrus itu melakukan itu. Dan banyak sekali peristiwa dalam hidup kita saudara sekalian. Kadang-kadang kita menghakimi orang, menilai orang, menjudge orang, mempersalahkan orang, menghakimi seseorang, padahal kita tidak tahu mengapa ia mengatakan begitu, mengapa ia berperilaku begitu dan lain sebagainya. Bagi kita itu salah, padahal kita tidak mengerti penyebab di balik semua tindakan itu. Jadilah mereka salah mengerti, bukan? Jadilah mereka kita yang benar. Kita masih tetap mempertahankan ajaran nenek moyang kita. Padahal Petrus pun juga begitu. Tapi roh yang menuntun dia untuk melakukan hal demikian. Nah, akhirnya setelah Petrus sabar menantikan, saudara, indah sekali kalimat ini ditutup dengan mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, dari sinilah awal mula gereja-gereja yang lahir bukan budaya Yahudi. Ini pintu masuk. Kalau ini tidak ada, saudara sekalian, barangkali para rasul juga tidak akan datang kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita untuk mendengarkan firman ini. Puji Tuhan. Saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Yang pertama, perjumpaan adalah jembatan menyelesaikan prasangka dan kesalahpahaman. Saya rasa kalau Petrus tidak datang ke sana untuk menjelaskan duduk persoalannya, selamanya mereka akan salah mengerti. Jembatan dibangun oleh Petrus. Ia mendatangi mereka dan menjelaskan duduk persoalan. Bahwa Petrus memang masuk ke rumah Cornelius. Memang aku makan bersama dengan mereka. Tetapi roh yang menuntun aku. Petrus tidak sok jago di sini, saudara sekalian. Ia tidak marah. Enak aja ya kamu menghakimi saya. Kamu tidak tahu aja persoalannya. Kamu main hakim sendiri. Tidak. Petrus membangun jembatan komunikasi yang sangat indah. Itulah sebabnya mereka tenang untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus. Dan mereka tahu bahwa oh itu sebabnya. Sehingga ketika mereka mengerti, mereka akhirnya memuji Tuhan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Petrus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangun jembatan itu penting.
menciptakan situasi berkomunikasi dengan terbuka adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjalin komunikasi yang baik. Kadang-kadang orang cenderung menyembunyikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya. Sungkan budaya itu yang masih merusak hidup kita. Kadang-kadang sebelum bicara kita sudah takut dengan apa yang kita katakan. Jangan-jangan kalau saya sampaikan ini akan terjadi begini. Padahal belum tentu. Kita tidak berani membuat jembatan. Sehingga selamanya orang tidak akan mengerti tentang kita. Kalaupun kita buka diri kita, acap kali yang keluar dari diri kita itu kata-kata yang mungkin sudah kasar duluan. Atau sudah menyinggung perasaan orang duluan. Coba kita lihat YouTuber-YouTuber yang sedang memberitakan Injil. Baik saudara sekalian, kerinduan yang besar untuk bermisi. Nah, di tengah-tengah kita ada Pak Yusak Timothy. Ya, dulu mahasiswa tapi sekarang saudara rekan. Dia mahasiswa kami dulu di STT Setia. Bimbingan dan ujian, salah seorang mahasiswa yang kami uji ya Pak ya. Nah sekarang membawa buku untuk saya, setelah itu menjadi penulis yang sedang menggunakan tulisannya untuk menjadi sarana pemberitaan Injil. Nah, baik untuk menginjili, baik. Tapi pada akhirnya orang tidak simpati dengan cara-cara kita. Jembatan tidak berhasil dibangun dengan baik. Wow, saya kagum dengan beberapa YouTuber hamba-hamba Tuhan yang begitu berani memberitakan Injil di media. Sayangnya tidak dikemas dengan cara yang elegan seperti Petrus buat. Akhirnya orang baru mau lihat mukanya saja sudah males. Belum sampai beritanya, bungkusnya doang dilihat, sudah antipati. Tidak berhasil membangun jembatan seperti yang dilakukan oleh Petrus untuk menjelaskan dan menyelesaikan segala prasangka dan praduga yang ada. Injil harus diberitakan dengan lemah lembut seperti yang Yesus katakan, bukan? Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan jembatan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, tips yang pertama, kalau kita ingin tidak menyelesaikan segala prasangka, adalah bangun jembatan. Dan jembatan itu adalah komunikasi yang terbuka, komunikasi yang lemah lembut. Apapun juga yang baik, kalau kita tidak komunikasikan dengan baik, tidak akan tersampaikan. Walaupun itu baik, tapi kalau kita tidak sampaikan dengan baik, betul, egois yang kelihatan lebih duluan, mana mungkin akan jadi. Bangunlah jembatan seperti yang Petrus lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesediaan mendengar dengan rendah hati. Saudara, dalam persekutuan jemaat, perbedaan pandangan memang wajar. Sebab kita ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kata orang, 1000 kepala, 1000 pikiran, 1000 cara pandang. Saudara sekalian, ini aja satu sudah membuat kita bisa memahami sedikit, baru sedikit yang bisa kita bayangkan. Karena kita akan cenderung menilai, menangkap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, cenderung meneruskan apa yang sudah pernah kita alami sejak dari kecil dulu. Kalau kita bertemu dalam konteks hidup dari budaya yang berbeda, makin banyak perbedaan latar belakang hidup kita, pasti memungkinkan terciptanya banyak perbedaan di antara kita. Nah, semua bisa jadi betul seperti yang tadi saya ilustrasikan. Tapi hanya cara pandang kita yang berbeda melihat hal itu. Kebiasaan-kebiasaan kita melihat hal itu. Nah, kalau itu tidak kita sediakan hati kita untuk mendengar lebih banyak, nah itu kan salah satu tips komunikasi. Ada orang yang mengatakan mengapa kita dikasih 1 mulut, 2 telinga. 1 mulut kiranya menjadi contoh bagi kita. Supaya lebih sedikit berbicara tetapi lebih banyak mendengar. Dan mendengar bukan hanya telinga kepala, tapi harus mendengar dengan telinga hati. Kalau kita sudah bersedia mendengar pendapat orang lain, mendengar apa yang orang lain sampaikan kepada kita, itu tandanya adalah orang yang rendah hati. Coba bandingkan saudara sekalian, Petrus hanya 1 orang di sana,
Tapi ada sekelompok orang-orang Kristen Yahudi yang sudah menunggu Petrus datang. Kalau mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendengar apa yang Petrus katakan, Petrus akan kalah, dia seorang diri kok. Kami semua sudah sepakat bahwa engkau melakukan tindakan yang salah. Tapi Roh Kudus memimpin mereka. Nah, Petrus mengatakan seperti Roh Kudus yang telah menghinggapi kita dulu. Mereka pun juga ketika saya berbicara kepada mereka, mereka semua seisi rumah tangga itu akhirnya memberikan diri untuk dibaptis. Sama seperti kita dulu. Artinya tampak di sini Paulus mengandalkan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kita hati yang terbuka, telinga yang mendengar, kerendahan hati untuk memahami sesama kita, jembatan itu pasti tercipta dengan baik. Saudara-saudaraku, mereka membuka diri untuk perubahan. Perspektif yang mereka selama ini pegang, Roh Kudus membantu Petrus untuk menjelaskannya. Sehingga apa yang tadinya mereka anggap baik, menjadi sadar ternyata kita keliru. Ada hal yang baru. Perubahan bisa terjadi kalau kita menerima pendapat orang lain. Dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, gereja yang maju, persekutuan yang maju, atau orang yang tertutup untuk menerima perubahan, pasti tidak akan bertumbuh. Saya balik. Gereja yang terbuka, persekutuan yang terbuka, orang yang terbuka untuk menerima segala sesuatu yang baik dari luar, orang itu akan cepat bertumbuh. Sebaliknya gereja yang kaku, yang sulit untuk menerima perubahan apapun, akan sulit untuk berubah. Nah, saudara-saudaraku, di era digital ini, kita hidup di masa teknologi sedang menjadi sesuatu yang amat penting untuk kita sikapi dengan baik. Kita mendengar begitu banyak informasi, baik dari video yang kita tonton, baik dari pesan-pesan melalui WA. Saudara, kadang-kadang kita membaca dengan cepat. Kita mengerti, kita anggap sudah mengerti. Kemudian kita sebar satu dengan yang lain. Kita lupa kalau kita hanya lihat, kita hanya dengar dengan telinga kepala kita, tapi kita tidak baca dengan telinga hati kita, kita gampang akan termakan yang namanya isu hoax. Jadilah kita ada di dalam pusaran sekelompok orang yang dengan sengaja menggunakan media sosial untuk menghancurkan sesamanya. Jadilah kita orang-orang yang ada di dalam pusaran orang-orang yang ingin menghancurkan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu karena kebencian. Masih ingat pernah mendapatkan WhatsApp, serentetan minuman atau makanan yang banyak sekali, ini berbahaya. Menurut info Menkes, bawa nama Departemen Kesehatan lagi. Setelah saya cek di Google, ternyata itu hoax. Itu dibikin orang untuk mematikan produk-produk tertentu saudara-saudara kita sekelompok di Indonesia ini, supaya tidak laku produknya. Semua itu adalah dari sekelompok saudara-saudara kita, produk-produk itu dijual. Tapi memang itu sengaja dibuat. Saudara, tahun depan kita akan memasuki tahun politik lagi. Dan percaya saya ingin mengingatkan seluruh warga jemaat, isu hoax akan marak lagi mulai tahun depan. Pilpres 2024, Pilkada 2024, akan ada hoax yang akan beredar untuk melemahkan lawan-lawan politiknya. Waspada saudara sekalian. Komunikasi kita harus telusuri dengan baik. Apakah itu benar atau tidak? Supaya kita jangan menjadi bagian orang-orang yang memviralkan komunikasi atau bahasa-bahasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita dengan sadar, semua pendapat yang kita dengar baik secara langsung maupun melalui media sosial, kita saring dengan bijaksana. Kalau kita tahu itu akan memberkati orang, kalau itu kita tahu menyenangkan Tuhan, marilah berpartisipasi di dalamnya.
Tapi kalau kita tahu itu sedang menceritakan kejelekan sesama kita, lebih baik kita jangan teruskan. Supaya segala bahasa kita, baik yang langsung maupun tidak langsung, bahasa dari mulut bibir kita ataupun media sosial kita, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana bagi kemuliaan-Nya. Jadi saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Serahkan diri pada pimpinan Roh Kudus, agar Ialah yang memberikan kita hikmat dan bijaksana, supaya kita dapat membangun komunikasi yang terbuka bagi setiap orang di sekitar kita. Masalah apapun, gereja tidak akan pernah lepas dari masalah. Keluarga tidak akan pernah lepas dari masalah. Komunitas-komunitas apapun di dunia ini, masalah akan selalu datang. Kesalahan mengerti akan selalu ada. Dan ketidakmengertian akan selalu ada. Kita harus hadir sebagai orang Kristen yang bijaksana, yang dipimpin oleh Roh, supaya kita menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Gereja kita adalah salah satu gereja sinode, gereja reformasi. Moto gereja reformasi adalah selalu berubah, selalu bisa mereformasi diri. Dan itu berarti semua orang-orang Kristen juga harus selalu terbuka dengan perubahan. Mari kita bergandengan tangan. Coba kita pikirkan semua pendapat kita, semua cara hidup kita. Mungkin sekali apa yang selama ini kita anggap baik sudah menjadi baju kita. Kemungkinan kita akan menjadi lebih baik kalau kita terbuka dengan segala perubahan yang ada. Belajar dari kasus para rasul yang ada di Kisah Rasul pasal 11 ini, kiranya menjadi pedoman kita. Jika ada sesuatu yang bagi kita mungkin tidak begitu, ambil waktu untuk diam, dengar, dan bertanyalah kepada Tuhan. Semoga itu menjadi sesuatu yang baik untuk kepentingan kita bersama ke depan, sehingga kesaksian kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.